Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau news update aja, news update ringan amatiran ala gua. Gua ambil dari beberapa sumber di Twitter ya. Dan nanti di akhir video gue juga akan membahas soal komen. Gue kasih opini gue tentang komen-komen yang ada di channel ini. Langsung aja, kabar pertama dari Fabrizio Romano yang mengatakan kalau Anthony Martial ini tidak akan stay di Sevilla musim depan. Sang striker atau Anthony Martial sendiri ini memberikan konfirmasi ke ABC kalau intinya sangat complicated untuk bisa melanjutkan di Sevilla. Dan dia tahu kalau dia akan kembali ke Manchester United. Nah, dan ini memang betul kan, dia ke Sevilla ini juga pinjaman dan tidak ada opsi beli. Sama kayak Donny van de Beek di Everton, sama juga kayak Amad Diallo. Dan menurut gue ini cukup menarik melihat manajer baru nanti, Ralf Rangnick, Erik ten Hag ya. Bagaimana pemain-pemain tersebut akan dipakai atau tidak. Ini menurut gue cukup menarik, dan ini juga menunjukkan kalau memang sang manajer interim Ralf Rangnick ini memang tidak diberikan semacam kayak kuasa ya atau power untuk menjual pemain atau membeli pemain, karena semua pemain yang keluar ini kan statusnya pinjaman dan betul-betul menunggu manajer baru. Bagaimana keputusannya nanti ini akan diberikan ke manajer yang baru. Ini menurut gue cukup menarik sih, terutama untuk Anthony Martial, apakah akan dipakai atau tidak ya, kita lihat saja. Edinson Cavani, Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau tetap akan meninggalkan klub ya. Ini juga terkait dengan penunjukan Erik ten Hag atau ya akan selesainya penunjukan Erik ten Hag ini oleh Manchester United. Ini tidak mengubah keadaan dari Edinson Cavani yang akan selesai di bulan Juni nanti dan kemungkinan akan ke La Liga. Jesse Lingard juga dikabarkan sedang mempertimbangkan statusnya untuk bisa keluar dengan free transfer di musim panas nanti. United District ini dari Twitter ya mengabarkan kalau Lucio ini bisa akan absen lebih dari 3 minggu. Dan kalau menurut gue sih maka sangat besar kemungkinan Lucio sepertinya musim ini sudah selesai, itu sangat mungkin banget ya. Nah, ini berarti kedalaman squad kita di sektor back kiri akan berkurang karena praktis hanya ada seorang Alex Telles yang bisa dimainkan di sektor tersebut, yang back kiri murni pastinya ya. Lalu masih dikabarkan juga oleh United District kalau ternyata Manchester United ini diambil dari Telegraph Dakar ya. Kalau ternyata memang tidak memiliki interest untuk punya manajer seperti Louis van Gaal ataupun Jose Mourinho yang memaksa untuk punya power yang lebih lebar lagi, atau secara sama manajer yang juga tidak mengambil kegiatan sehari-hari di training ground seperti Ole Gunnar Solskjaer yang dikabarkan oleh United District ya. Ini menurut gue bisa saja terjadi. Gue ingin menanggapi ini tentang Louis van Gaal dan juga Jose Mourinho. Kenapa nih bisa terjadi? Mereka dikabarkan meminta power yang lebih ketika sudah berada di klub, karena mungkin bisa jadi ketika mereka berada di klub atau sebelum mereka ke Manchester United, mereka tidak memikirkan atau mereka tidak punya bayangan seperti carut-marut apa yang ada di Manchester United. Nah, ketika mereka masuk baru mereka sadar ternyata keadaannya carut-marut, dan oleh karena itulah mereka meminta power, dan itu tidak disetujui oleh board management. Ini asumsi gue. Kenapa ya? Tentunya board management juga tetap ingin punya kuasa ke dalam pengelolaan klub, dan ini yang tidak dilakukan oleh Erik ten Hag. Dan menurut gue ini cukup cerdik ya. Kenapa Erik ten Hag bisa seperti itu? Mungkin dia sudah punya informasi sebelumnya, mungkin dari Edwin van der Sar, mungkin dari Donny van de Beek, mungkin dari Louis van Gaal dan lain-lain, sehingga dia meminta power itu atau kekuasaan itu ada di depan di kesepakatan kontrak mungkin ya, sebelum dia setuju untuk gabung ke Manchester United. Ini juga dari United District, dari Telegraph Dakar mengabarkan kalau Erik ten Hag ini fokus utamanya nanti akan memotong dressing room ya untuk bisa mendapatkan klik atau hubungan yang bagus dengan
pemain-pemain, dan ini bisa dicari dengan cara membeli pemain atau menjual pemain dulu ya, yang pastinya sesuai dengan rencana taktiknya dia ya, secara individu maupun secara kolektif. Dan dia dikabarkan punya pemain-pemain yang banyak untuk hal tersebut. Artinya mungkin pemain yang harus dikeluarkan dulu dari tim. Dan menurut gua kalaupun ini betul nampaknya akan mungkin secara bertahap, karena gue tidak bisa membayangkan kalau Manchester United ini melakukannya dengan sekali jalan ya. Artinya bener-bener kayak wah come and go, kayak apa, pertukaran apa ya, pemain atau orang kalau nunggu di halte bus ya kan, wah sekali rombongan turun yang ini. Gue pikir nggak seperti itu, karena pengelolaan klub sepak bola menurut gue ada dari sisi bisnis pasti juga diperhitungkan, karena pasti yang akan diutamakan dulu adalah pemain-pemain yang kontraknya habis untuk tidak diperpanjang kalau memang tidak sesuai dengan skemanya Erik ten Hag. Contoh nih ya, Paul Pogba, Edison Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Ligren, dan lain-lain. Untuk menjual pemain pun juga demikian. Karena tim pastinya harus memperhatikan budget di sana, bukan hanya budget untuk membeli pemain baru, tapi ketika mereka melepas pemain dengan harganya yang menurut gua pasti jatuh, itu kan ada loss, ada kerugian juga di sana. Contohnya ketika mereka akan atau Erik ten Hag memutuskan untuk tidak memakai Anthony Martial. Ketika dijual pastinya harganya akan di bawah 50 juta ketika kita mendatangkan Anthony Martial. Atau mungkin yang banyak dibahas Harry Maguire pun juga demikian, harga 80 juta. Ketika kita akan jual pastinya harganya akan diskon banyak nih melihat permainan Harry Maguire saat ini. Tim-tim mana saja yang sanggup membayarnya ataupun membayar gajinya juga. Ini kan juga harus diperhatikan. Jadi menurut gue dari sisi balance di neraca balance katakanlah dari klub itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi tidak bisa hanya sekedar ini buang itu beli ya, enggak. Itu kalau di game Football Manager, FIFA bisa seperti itu, tapi di klub secara kenyataan sih menurut gua tuh tidak realistik ya. Lalu dikabarkan juga kalau dari United District masih ya, kalau persetujuan atau kesepakatan untuk Erik ten Hag mengambil mantan pemain dari Manchester United sebagai staffnya ini belum dicapai kesepakatannya. Walaupun ini merupakan hal yang ingin dilakukan oleh Erik ten Hag sendiri. Van Persie ini dikabarkan merupakan salah satu calon terkuatnya untuk menjadi anggota kunci dari staffnya Erik ten Hag. Anaknya Shaquille Van Persie 15 tahun ini sekarang ada di tim mudanya Feyenoord. Dan bisa saja ketika Robin van Persie nanti menerima pekerjaan di Manchester United akan memasukkan kesepakatan agar Manchester United mengambil juga Shaquille Van Persie ke tim akademinya Manchester United. Kalau ini terjadi, menurut gue nih win-win solution juga sih buat Robin van Persie, karena Robin van Persie terlihat sangat menikmati kehidupannya di Rotterdam, pekerjaannya juga di Feyenoord, anaknya pun juga ada di akademi, keluarganya di kota Rotterdam. Jadi ada sesuatu yang akan menarik nih untuk Robin van Persie menerima tawaran kalau seandainya memang betul ya dia ditawari menjadi staffnya Erik ten Hag. Dari United Report dikabarkan kalau ada sumber di dressing roomnya Ajax mengatakan kalau ada kritik sebenarnya untuk Erik ten Hag karena kenapa masih memainkan Daley Blind, dan dimainkan ini dikabarkan hanya karena nama belakangnya Blind, nama besar, ayahnya kan Danny Blind. Dan sumber tersebut mengatakan penasaran bagaimana Erik ten Hag akan menangani Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Ya menurut gue ini cukup menarik. Ajax sendiri menurut gue Daley Blind ya bermain cukup oke, tidak super banget ya, tapi dia merupakan salah satu pilar kesuksesan Ajax di beberapa tahun terakhir, utamanya setelah pindah dari Manchester United ya. Secara kolektif Ajax bisa bermain sepak bola yang bagus, memperoleh hasil yang bagus juga di domestik pun juga di Eropa ya kan. Musim ini cukup dikdaya di penyisihan grup Champions League, dan menurut gua sumbangsih atau peran dari Daley Blind di sana ada gitu. Dan memang bagaimana nanti Erik ten Hag bisa menguasai katakanlah dressing room dengan pemain Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, David De Gea dan lain-lain ya. Tentu saja tingkatnya ini berbeda dengan pemain-pemain yang ada di Ajax. Ini menurut gue juga cukup menarik. Ini merupakan tantangan besar ya, salah satu tantangan utama yang harus diatasi oleh Erik ten Hag. Dikabarkan juga ini kalau Manchester United tidak bisa qualify ke Champions League ini akan memangkas budget klub bisa jadi sampai 20
20 juta untuk musim panas ini. Ya tentu saja pastinya ada yang kurang kalau tidak masuk ke Champions League, dan ini kan seperti masa David Moyes dulu, ataupun juga ketika Jose Mourinho pun juga demikian ya kan, merekrut pemain-pemain ketika Manchester United tidak berlaga di Champions League. Artinya apa yang harus dilakukan Manchester United, harus mempersiapkan budget besar banget ini kalau Manchester United tidak bisa bermain di Champions League. Budget besar untuk merombak skuad, menjual pemain yang tentunya pastinya harganya kemungkinan besar akan turun, lalu mendatangkan pemain ya yang diminati juga dengan harga tinggi. Kenapa? Ya supaya mereka juga berminat datang ke Manchester United, karena Manchester United tidak bermain di Champions League. Dan ini merupakan suatu investasi yang besar banget ya bagi klub, dan yang gue takutkan adalah dengan besarnya investasi ini, maka di tahun selanjutnya atau di musim selanjutnya board management ini akan betul-betul melihat prestasi klub. Dan tentu saja kalau melihat apa yang akan dibangun oleh Erik ten Hag ini merupakan suatu proses, bahkan proses jangka panjang, ya gue khawatir sih ini akan diganggu lagi oleh board management. Mudah-mudahan tidak, tapi ya. Lalu dikabarkan Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Ligren ini bisa dipersiapkan untuk cabut secara free agent. Sementara Dean Henderson, Eric Bailly, Nemanja Matic, dan Phil Jones juga bisa mengikuti. Ini berarti kalau dari sisi jumlah ada 9 pemain yang akan keluar dari Manchester United di musim panas nanti. Dan menurut gue ini sudah cukup besar ya. Dan ya cukup menarik sih, karena sekali lagi tidak bisa secara garis besar berapa 70% skuad akan dirubah segala macam dalam waktu yang bersamaan. Ya gue sih pikir itu tidak realistis, dan gue nggak tahu ya di tim mana yang pernah melakukan hal tersebut gitu. Kalaupun dilakukan secara bertahap, nah itu sangat mungkin musim panas ini, lalu musim dingin tahun ini nanti ya akhir tahun, lalu tahun depannya lagi musim panas, itu sangat mungkin kalau dilakukan secara bertahap. Tapi kalau secara one go, gue nggak melihat sih kesana. Ini ringan amatiran ala gue. Dikabarkan juga Declan Rice, Calvin Phillips, Ruben Neves, Yves Bissouma, Sergej Milinkovic-Savic, dan Aurelien Tchouameni ini dipercaya akan menjadi target dari Manchester United musim panas nanti. Wah, nama-nama bagus di lini tengah ya. Semoga cocok dengan konsepnya Erik ten Hag. Dan menarik untuk dinantikan kalau gue sih Declan Rice ya, karena kan diminta katanya harganya berapa? 150. Nah, apakah akan turun ya? Cukup menarik untuk diikuti. Manchester United dikabarkan akan membuat pergerakan untuk Harry Kane dan juga Darwin Núñez untuk menggantikan Edinson Cavani dan mungkin juga Cristiano Ronaldo. Nah, ini menarik ya. Darwin Núñez. Ini komoditi panas di bursa musim panas nanti untuk posisi striker menurut gue ya, bersama dengan Erling Haaland pastinya. Walaupun Haaland kabarnya diminati banget sama Manchester City, tapi Darwin Núñez ini juga diminati oleh banyak klub. Untuk Harry Kane sendiri sih gue nggak yakin akan cabut ya. Pastinya akan dipertahankan mati-matian oleh seorang Antonio Conte, karena Antonio Conte juga pastinya minta jaminan dong ke Daniel Levy ya kan, supaya skuad Tottenham Hotspur ini tetap bisa bersaing. Dan melihat duo Hummingson dengan Harry Kane yang semakin padu, gue sih berpikir ini kayaknya akan sangat sulit sekali bagi Harry Kane untuk cabut. Tapi ya di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin ya. Di berita bawahnya, Erik ten Hag dikabarkan ingin membawa asisten di Ajax saat ini, Michel van der Gaag, ke Manchester United. Ya, ini sudah gue bahas di video gue sebelumnya. Memang ada beberapa nama yang dikabarkan diminati oleh Erik ten Hag untuk dibawa ke Manchester United sebagai staff ya. Dari United Plug dikabarkan kalau Manchester United ini telah berdiskusi dengan Antonio Rudiger dan Jurriën Timber. Wah, ini pemain lini belakang. Tampaknya Manchester United ingin memperkuat lini belakangnya. Ya menurut gue memang harus diperkuat lini belakang dari sisi kualitas, kedalaman skuad, kuantitas ya, maupun juga dari sisi ya persaingan supaya pemain-pemain sekarang yang ada di lini belakang, utamanya lini back tengah, bisa meningkatkan kemampuannya lagi kalau saja ada persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi back tengah tersebut ya. Dikabarkan, nah ini tadi kaitannya dengan berita Darwin Núñez, kalau sang agen dari David Núñez ini dikabarkan atau ya memperoleh kabar dari Manchester United kalau klub ini mencari seorang pemain menyerang, 2 orang central midfield, dan seorang winger kanan. Nah ini
Mungkin Darwin Nunez bisa mengisi striker ya, diharapkan oleh sang agen mungkin. 2 CM ini central midfielder cukup menarik. Ini kemungkinan besar berarti Paul Pogba tidak akan ada di klub lagi, dan ya salah satu Fred dan Scott McTominay nampaknya akan jadi cadangan ini ya. Artinya mereka tidak akan bermain secara dua-dua, atau bahkan dua-duanya tidak bisa jadi pemain inti lagi. Itu juga sangat mungkin, tergantung bagaimana dua pemain central midfield yang datang nanti ya, adaptasinya, bermain dengan konsepnya Erik ten Hag. Kalau Erik ten Hag jadi juga ya pastinya ya, sudah di ujung banget nih Erik ten Hag gabung ke Manchester United. Dan right winger, right winger sih ini Anthony bisa masuk kalau memang right winger, karena Anthony juga ya bermain di sayap kanan. Cuman kalau seandainya dia bermain di sayap kanan, maka Jadon Sancho ya nggak jadi ke kanan, mungkin ke kiri lagi. Menurut gue ini cukup menarik ya. Nah, update ini akan gue tutup dengan satu artikel nih dari manchestereveningnews.co.uk yang mengabarkan kalau Steve McClaren ini membandingkan Erik ten Hag dengan Sir Alex Ferguson, karena Steve McClaren pernah bekerja dengan keduanya. Dikabarkan kalau dia memberitahu Athletic kalau Sir Alex ini bisa melihat hal-hal di pertandingan yang orang lain tidak bisa melihat, termasuk dirinya sendiri. Saya harus berdiri di stand atau di tribun untuk melihat pola dari permainan, sementara dia bisa hanya dengan berdiri di pinggir lapangan. Karena tentu saja berbeda ya, buat teman-teman kalau berdiri di pinggir lapangan dengan di tribun, apalagi di TV, wah beda yang dilihat itu. Dan dia selalu tahu, dia selalu memiliki jawaban untuk semuanya. Bagaimana cara merubah bentuk, bagaimana cara merubah posisi. Perubahan dia di dalam penyesuaian dia ya, adjustment dia di dalam pertandingan-pertandingan itu tentu saja saya pernah bekerja dengan Sir Alex, dan saya pernah berpikir bagaimana pergantian-pergantian yang dilakukan itu sangat aneh, tapi itu bisa berhasil. Dan saya berpikir Erik juga punya kemampuan yang sama. Wah, luar biasa nih. Jadi menurut Steve McClaren, baik itu Erik ten Hag dan Sir Alex Ferguson ini punya kesamaan dalam melihat atau mencari solusi di pertandingan-pertandingan. Oke, itu tadi news update-nya. Sekarang gue akan ngobrol ringan tentang atau memberi opini tentang beberapa komen. Sebelumnya terima kasih banyak komen-komennya di channel gue ya. Langsung aja dari main bola. Dikit-dikit legend MU mau turun tangan jadi asisten. Dikit-dikit Sir Alex Ferguson ikut campur. Wak-wak kapan move on? Apa sih kita ini selalu mengharapkan masa lalu? Kadang malu saya lihat komenan. Ya ringan amatiran ala gue. Kalau gue sih ya malu ya lihat komen begini, karena banyak sekali informasi yang tidak betul. Dikit-dikit legend mau turun tangan. Ya legend itu siapa? Mau turun tangan siapa yang ingin? Karena pemain legend seperti Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville sudah mengatakan dia tidak ingin masuk ke staff kepelatihan, termasuk juga Rio Ferdinand. Ini yang diinginkan oleh sang pelatih ya. Jadi menurut gue tidak ada yang salah di sana, dan klub ya, setahu gue klub di Eropa terutama itu punya masing-masing klub, hampir seluruh klub, bahkan semua klub punya keterkaitan emosional. Fans itu punya keterkaitan emosional dengan para legendanya. Mereka selalu suka, selalu ingin, bahkan berharap legenda-legenda itu bisa kembali lagi ke klub untuk memperoleh peran yang berbeda. Fans Liverpool sangat suka sekali ketika Kenny Dalglish turun menjadi manajer lagi pada saat itu. Sampai saat ini gue yakin pasti banyak yang berharap Steven Gerrard akan kembali sebagai manajer tim suatu hari nanti. Frank Lampard ketika menjadi manajer dari Chelsea, pendukung Chelsea juga sangat suka walaupun berakhir dengan tidak bagus. Ajax pun juga demikian, klub yang kental dengan legenda yang turun melatih klub ya, masuk ke tim kepelatihan klub. Lihat saja stafnya Erik ten Hag, ada berapa mantan pemain Ajax di sana ya. Lalu Feyenoord pun juga demikian dengan Robin van Persie saat ini, dan juga beberapa waktu yang lalu Giovanni van Bronckhorst. Juventus pun juga demikian. Banyak sekali klub di Eropa, dan menurut gue justru kalau tidak berharap seperti itu jadi aneh sih menurut gue. Kadar kefansannya dalam tanda kutip, ini ringan amatiran ala gue ya, pendapat macam-macam bisa saja. Lalu Sir Alex Ferguson ikut campur gimana ini? Sir Alex Ferguson tuh tidak punya power sama sekali untuk membuat keputusan apapun di Manchester United. Dia hanya bisa memberi masukan, saran. Seperti fans saat ini juga ketika memberikan saran, masukan,
begitu derasnya di sosial media tentang Erik ten Hag yang akhirnya dia ikutin oleh atau dituruti oleh board manajemen klub. Sir Alex Ferguson hanya punya peran rekomendasi ke David Moyes ya di tahun 2013-2014 ketika dia selesai di Manchester United. Itu pun juga pilihannya dua, Jose Mourinho atau David Moyes. Dan seperti yang gua baca di bukunya Sir Alex ini ya, di sini ya, itu dia punya pertimbangan-pertimbangan kenapa dia lebih memilih David Moyes, dan memang pada saat itu tidak berhasil, tapi tidak berhasilnya juga banyak faktor kenapa di sana. David Moyes di wawancara terakhir mengatakan kalau saja tawaran pekerjaan melatih Manchester United itu datang 8 tahun atau 7 tahun setelah itu, artinya saat-saat ini dia yakin dia akan lebih sukses daripada saat itu, karena dia belajar betul banyak kesalahan yang dilakukan. Dan jangan lupa ketika David Moyes melakukan banyak kesalahan, Sir Alex juga tidak bisa mengintervensi manajemen ketika memecat David Moyes hanya setelah 7 bulan melatih klub. Itu bukti bahwasanya ya Sir Alex ketika selesai sebagai manajer Manchester United ya memang tidak punya power atau kekuatan sama sekali di klub, hanya bisa memberikan masukan, dan itu pun juga tergantung manajemen klub mau didengar, mau diacukan atau tidak. Dan ya menurut gua tidak ada yang salah sih dalam hal memberi masukan, seperti fans ya kan juga memberikan masukan atau pendapat atau opini tentang Manchester United. Jadi menurut gua ya aneh aja sih komen ini sorry ya, ringan amatiran ala gua. Lalu Andreas Tonanta, saat ini pelatih berkualitas yang tersedia cuman Erik ten Hag. Jadi biarkan dia bekerja dengan filosofinya. Para fans khususnya bocil-bocil harus bersabar, kalah menang itu biasa, juara itu bonus. Yang penting main dengan sistem yang bagus, filosofi yang benar, sama konsistensi. Plus bersihin pemain-pemain yang jadi toksik di dalam tim, kuasai dressing room. Fans juga jangan toksik, itu buat para pemain sama board besar kepala. Apa-apa ikutan cuitan beberapa fans yang rata-rata kagak ngerti juga. Ya sepakat, dan jangan lupa hal-hal yang disampaikan oleh Andreas Tonata ini gue 110% setuju. Dan hal-hal yang disebutkan ini prosesnya akan panjang ya. Juara itu akan panjang, main dengan sistem yang bagus, filosofi yang benar, melihat apa yang ada sekarang di Manchester United ini pasti akan butuh waktu, butuh kesabaran, karena prosesnya akan memakan waktu, mungkin akan panjang. Jadi kita harus ya sabar-sabar saja dan tahan-tahan mental, jangan karena dibully oleh fans sebelah lalu akhirnya ikut-ikutan #out kayak begitu kan. Kalau ringan amatiran menurut gue ya, nih kan banyak yang meminta Erik ten Hag kan, 80%. Sekarang Erik ten Hag sudah di ujung pintu mau masuk ke Manchester United, ya berikanlah dukungan yang sama ketika dukungan mengharapkan dia datang juga ya, karena tugasnya akan sangat berat sekali. Rosida Al-Hasanah, Michel bakal gantiin kursi ten Hag di Ajax karena Ajax sudah menemukan ritme. Bisa jadi kalau saja Michel van der Gaag tidak diajak ke Manchester United ya. Calon kuat sekarang yang dibicarakan di media Belanda ini adalah pelatih dari Feyenoord, Arne Slot. Arne Slot ini merupakan salah satu pelatih brilian sekarang di Liga Belanda, sekalipun namanya tidak sementereng Erik ten Hag pastinya ya, karena Feyenoord tidak bermain di Champions League. Dan gue juga tidak tahu seberapa banyak fans yang melihat kiprah Ajax di Eredivisie, pertandingan Ajax di Eredivisie pun juga Feyenoord. Arne Slot ini merupakan salah satu pelatih yang cukup bagus, dan ya bisa jadi banget akan dibawa untuk menggantikan seorang Erik ten Hag di Ajax. Dari Ricky _ bro, apa mungkin staff yang sekarang gabung dengan Ralf Rangnick ada yang dipilih Erik ten Hag buat jadi staffnya? Dipilih tuh D-nya digabung ya. Menurut gue mungkin tidak ya. Mungkin hanya ada satu, Sasha Lense, menurut gue sih. Itu adalah psikolog tim yang akan tetap di sana. Yang lain-lain menurut gue sangat kecil kemungkinan akan bertahan. Mengingat Erik ten Hag pastinya juga punya tim sendiri sih nantinya. Ini ringan amatiran ala gue, dan rencana Erik ten Hag untuk membawa mantan pemain Manchester United sebagai staffnya ini akan menjadi peran penghubung dengan tim saat ini. Jadi menurut gue karena sudah ada peran tersebut di mantan pemain yang akan direkrut, maka rencananya kan demikian ya, maka ya mungkin tidak banyak staff dari Ralf Rangnick yang akan bertahan. Ringan amatiran ala gue ini ya. Dari Gregorius Dimas, semoga tidak berekspektasi langsung juara karena tetap butuh proses dari menyelaraskan filosofi bermain, reshuffle pemain inti dan cadangan, menciptakan kekompakan pemain, meninjau hasil perubahan, melakukan list kebutuhan transfer pemain, dan lain-lain banyak sekali. Sepakat, 110% sepakat.
Dan ini akan butuh waktu ya, proses yang memakan waktu yang mungkin agak panjang. Jadi kita harus betul-betul sabar. Irfan Simamora, ujung-ujungnya Sir Alex juga yang nunjuk asisten manajer MU selanjutnya. Ketawa, ya kalau gue sih ngeliat komen ini, ketawa juga. Kenapa? Karena informasinya tidak jelas. Nggak mungkin Sir Alex akan menunjuk asisten manajer ya. Sir Alex tidak punya power, tidak punya kekuatan. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh banyak media, termasuk Fabrizio Romano dan lain-lain gitu. Jadi ini menurut gue ya kalau gue ketawa kenapa? Karena informasinya salah itu aja sih ya, Irfan Simamora. Tapi thank you nih komennya. Muhammad Sultan, sudah jelas ya selama ini masalah utama bukan di manajer tapi lebih kepada board manajemen yang inkompeten dalam mensupport manajer demi meraih prestasi terbaik. Juga masalah adanya pemain-pemain yang menjadi duri dalam daging, aka toxic. Untuk itu tidak menutup kemungkinan Erik ten Hag akan mengalami kesulitan di awal kedatangannya di MU. Kondisi internal klub yang carut-marut akan butuh waktu membenahinya. Semoga board manajemen dan supporter semua sabar, tidak dikit-dikit #out. Masa kejayaan MU pasti akan datang kembali. Amin, mudah-mudahan ya. Dan ya gue sepakat, jangan dikit-dikit out, harus sabar. Tio Santio, Bang, sorry nih numpang nanya. Menurut abang, setuju gak titik kehancuran Man United ketika Sir Alex menunjuk David Moyes sebagai penerus glory-glory Man United? Enggak. Karena Sir Alex punya pilihan cuma 2, David Moyes atau Jose Mourinho. Jose Mourinho yang datang beberapa tahun setelahnya pun juga akhirnya gagal kan di Manchester United. Dan pada saat itu Sir Alex juga punya pertimbangan khusus, punya poin-poin khusus kenapa dia menunjuk David Moyes. Dan sekali lagi di bukunya Sir Alex ini, di buku geografinya ini bisa dilihat ini ya, itu dirincikan betul kenapa dia menunjuk David Moyes. Banyak faktor di sana, tapi bahwasanya itu memang akhirnya tidak berhasil, ada banyak faktor. Sir Alex juga bukan dia memang jenius ya, tapi dia juga seorang manusia yang tentu saja bisa melakukan kesalahan. Tapi apakah kesalahannya mutlak atau absolut? Tidak juga, karena ada beberapa faktor yang merupakan kesalahan dari David Moyes sendiri, mengganti dressing room yang sangat radikal ya kan, artinya diganti semuanya. Lalu pemain senior di Manchester United ternyata tidak suka dengan David Moyes dan lain-lain. Ini kan di luar pengetahuan dari seorang Sir Alex Ferguson sendiri. Dan David Moyes pun juga seperti gue katakan tadi ya, di wawancara terakhirnya dia ini mengatakan kalau saja tawaran itu datang beberapa tahun setelahnya, mungkin dia akan lebih sukses lagi. Karena dia sekarang sudah punya pengalaman melatih Manchester United, melatih Real Sociedad, lalu sekarang sukses di West Ham. Beda dulu ketika dia datang dari Everton, 11 tahun dia di Everton, ternyata kondisinya sangat berbeda. Pada saat itu sih gue cukup senang waktu David Moyes datang ya, jujur, karena gue tidak melihat dia orang yang loyal, dan gue tidak terbiasa melihat ada manajer nanti setelah sukses dia akan cabut setelah 4 tahun 5 tahun terus kita cari manajer lain. Gue tidak terbiasa melihat hal demikian ya. Dan pada saat itu gue berpikir memang salah satu faktor utama kenapa David Moyes gagal di Manchester United, nomor 1 adalah support dari board management yang menurut gue tidak seperti yang diharapkan. Itu sih kalau menurut gue. Jadi gue berpendapat tidak ya. Crossbar, ini tanggapannya ya, bukan karena taktik menunjuk Moyes tapi lebih ke manajemen yang bobrok. Sepakat, lu nggak inget ya di awal Moyes ngelatih target dia datangkan Fabregas, Marchisio dan Ander Herrera, tapi yang datang cuma Fellaini, itu pun di akhir bursa transfer. Tepat sekali soal Ander Herrera. David Moyes menginginkan Ander Herrera, tapi Ander Herrera datang di zamannya Louis van Gaal. Ini bisa memperlihatkan bagaimana kinerja manajemennya Ed Woodward yang tidak bagus. Pemain yang datang di zamannya David Moyes juga Fellaini ya, merupakan pemain favoritnya dia di Everton, bisa datang, dan juga Juan Mata, tapi selebihnya kan tidak ada. Menurut gue nih, asumsi gue ya dengan amatiran, board management mungkin berpikir kalau dengan pemain yang sama harusnya David Moyes ini bisa. Dipikirnya pemain yang sama yang di zamannya Sir Alex Ferguson ini bisa dengan mulus saja dilanjutkan oleh David Moyes. Ternyata pemain itu juga manusia, punya rasa cocok tidak cocok, punya visi misi sendiri-sendiri, dan ini menurut gue kegagalan dari David Moyes yang ya secara drastis merubah tim staf kepelatihan Manchester United, bahkan tim-tim lain juga di Manchester United ya kan. Dan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus begitu. Jadi menurut gue ya sepakat sih, support yang sangat minim sekali. Dan mudah-mudahan ya, bayangkan kontrak 5 tahun 7 bulan sudah selesai, ini kan menurut gue
ada ketidaksabaran sih menurut gue yang sangat besar di sana, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan Erik ten Hag dengan rencana kontrak 4 tahun yang mudah-mudahan bisa betul ya board manajemen ini mendukung, mensupport langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh Erik ten Hag yang tidak hanya melulu melihat dari sisi prestasi dulu, karena ini pastinya menurut gue jalannya akan sangat berliku, dan ini juga berlaku untuk fans. Kurang lebih demikian sih. Terima kasih sudah komen ya. Mohon maaf kalau ada salah dalam menanggapin, tidak ada hal personal di sini, hanya opini gue saja, ya kan. Sehat-sehat terus, lancar-lancar ibadah puasanya, murah-murah rezekinya juga. Jangan lupa sudah masuk berapa nih, minggu kedua kan ya, mulai mempersiapkan zakatnya ya, zakat fitrahnya untuk bulan Ramadan ini, jangan lupa. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.